الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Silakan dibuka kitab ilmu dari kitab yang saya tulis. Kalau ada yang bawa, dibuka, dilihat bab ke-11 dengan judul bab larangan membawakan hadis-hadis palsu atau maudhu', yakni yang telah dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak mengatakannya atau melakukannya atau menyetujuinya atas perkataan atau perbuatan sahabat. Kemudian sebagian manusia memalsukannya dan mereka terkena kepada hadis-hadis mutawatir yang telah dibawakan pada bab ke-9 dan ke-10. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang melarikan diri dengan mengatakan bahwa saya tidak membuat hadis palsu atau saya tidak memalsukan perkataan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak bisa lari dari hadis yang ke-18 ini pada bab ke-11. Man haddasa anni, barang siapa yang menceritakan dariku, yakni menyandarkan sesuatu kepadaku. Wa fi riwayatin man ra'a anni, meriwayatkan. Siapa saja yang meriwayatkan dariku bihadithin, sebuah hadis saja, yura wa fi lafdhin yara, yakni yang yura telah disangka sifatnya baru dhann oleh ahlinya, yara yakin telah, ya'lamu ia mengetahuinya, ilmu, annahu kadhibun sesungguhnya hadis itu dusta, ya, palsu, fahuwa ahadul kadhibin wa fi lafdhin fahuwa ahadul kadhibain, dan ia membawakannya maka ia termasuk salah seorang dari al-kadhibin, para pembohong. Dalam salah satu lafaz
maka ia termasuk salah satu dari dua pembohong, pembuatnya dan ia yang membawakannya. Dua hadis tadi merupakan jawami'ul kalim dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dua hadis tadi maksud saya, hadis yang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan, terkena kepada setiap orang, khususnya kepada yang membuat atau memalsukan perkataan atas atau mengatasnamakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sedangkan hadis kedua terkena kepada setiap orang yang membawakan hadis yang tidak sabit, tidak kokoh, tidak kuat, apalagi hadis-hadis palsu. Ia membawakannya bukan untuk menjelaskan kepalsuannya kepada manusia, sebagaimana perbuatan al-ulama yang menjelaskan hadis-hadis yang telah dipalsukan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka menulis dan menjelaskan kepada manusia hadis-hadis ini palsu. Ini perbuatan mulia karena dalam rangka pembelaan terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kalau membawakan secara serampangan, ya, dia membawakan hadis-hadis palsu dan begitu banyak beredar melalui kitab-kitab, tulisan-tulisan, karya-karya, kemudian pengajaran atau ta'lim atau dirasah, kemudian dari mimbar-mimbar para khutbah, dan beredar dari satu mulut ke mulut yang lain hadis-hadis palsu yang begitu banyaknya, ya. Orang yang membawakannya terkena kedua hadis tadi, khususnya hadis yang kedua ini. Ini mukjizat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau mengeluarkan perkataan yang singkat dengan lafaz yang ringkas, tetapi maknanya luas dan dalam. Orang tidak bisa lari, ya, untuk yang membuat hadis palsu dan untuk mereka yang membawakannya, bukan untuk menjelaskannya. Kalau untuk menjelaskannya, sebagaimana perjuangan para ulama, tentu ini adalah perbuatan yang sangat mulia, dan ia merupakan sebesar-besar jihadnya para ulama dengan penanya, ya, dia tidak bisa lari. Sama dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu di dalam agama kami ini,
fi amrina, dalam urusan kami ini, agama kami ini. Dia buat sesuatu, dia masukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah dia masukkan. Maka fahuwa rad, tertolaklah ia. Kalau orang mengatakan saya tidak membuat bid'ah, tidak membuat sesuatu di dalam agama, dia tidak bisa lari dari hadis yang lain. Itu hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebetulnya ini sebuah hadis dengan dua lafaz. Lafaz yang pertama man ahdatsa, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Lafaz man amila itu salah satu riwayat Muslim, tidak dikeluarkan oleh Bukhari kecuali secara mu'allaq. Yang menyambung, memausulkan sanadnya adalah Al-Imam Muslim. Ini salah satu faedah dari sekian banyak fawaid ilmiah hadisiyah yang ada di kitab Sahih Muslim. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal apa saja yang terkait dengan din agama ini, yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka tertolaklah ia. Jadi bagi pembuat bid'ah dan yang mengamalkan bid'ah sama-sama terkena. Demikian juga hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mengambil bagian terbesar dari hadis ini adalah orang yang memalsukan hadis atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dengan hadis man haddatsa anni bihaditsin yura aw yara annahu kadhibun, barang siapa yang meriwayatkan, menceritakan, yakni membawakan dariku sebuah hadis yang baru disangka saja oleh ahlinya atau telah diketahui secara pasti annahu kadhibun, hadis itu palsu, fahuwa ahadul kadhibin, maka ia masuk ke dalam rombongan para pembohong, atau dia salah satu dari dua pendusta. Hadis yang kedua ini man haddatsa anni masyhur menurut istilah para muhaddisin, karena ia sebagaimana saya jelaskan di sini, hadis sahih lagi masyhur sebagaimana telah diriwayatkan dan diterangkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Ini lagi salah satu faedah ilmiah yang terdapat dalam Sahih Muslim dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari, yakni hadis ini, dan telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, Samurah bin Jundub dan Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Muslim, serta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an dalam riwayat Ibnu Majah. Dan saya telah meluaskan takhrijnya dalam kitab Al-Masail jilid 1, masalah yang ketiga.
Oleh karena itu Al-Imam Muslim mengatakan al-athar al-masyhur. Ada sebuah al-athar, yakni hadis. Dahulu hadis dipanggil al-athar. Kaum salaf biasa mengatakan al-hadis adalah al-athar. Belakangan dari sebagian negeri Islam mengkhususkan al-athar kepada para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan ke bawah. Al-athar. Maka yang terakhir ini kemudian jadi masyhur. Sehingga ulama atau para pelajar tidak mengenal lagi bahawa bahasa lafaz al-athar pada asalnya itu adalah untuk hadis. Karena hadis namanya al-hadis dan lebih masyhur lagi dengan nama al-khabar. Juga al-athar. Juga as-sunnah. Belakangan sebagian ulama dari sebagian negeri Islam mengkhususkan al-athar untuk kaum salaf, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang terakhir yang kemudian terkenal dan masyhur dan dikenal oleh para ulama dan para pelajar, sehingga seolah-olah seakan-akan mereka tidak tahu bahawa lafaz al-athar asalnya adalah untuk hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Terbukti Imam Muslim di kitab sahihnya ketika membawakan hadis tadi, beliau mengatakan berdasarkan al-athar al-masyhur. Beliau menyebut hadis dengan al-athar. Nah, karena sudah sangat masyhurnya bahwa al-athar itu terkait dengan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kadang-kadang terjadi kesamaran kalau kita sebut ada sebuah al-athar. Kalau dahulu dikatakan ada al-athar, maknanya hadis. Sama kalau dikatakan hadis saja, maka maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Abu Bakr, maka harus dikatakan hadis Abu Bakr. Hadis Sufyan bin Uyainah, hadis Sufyan al-Thawri, harus disandarkan seperti itu. Nah, bab ke-12, kabar gembira dengan judul bab kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada umat ini, yakni umat Islam, tentang adanya ilmu riwayatul hadis, bahwa kaum muslimin mendengar dan menerima hadis dari kaum salaf. Kaum salaf terdiri dari 3 kurun. Dan ini dinyatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis ke-19. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Ini terdiri dari sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian manusia mengambil dari mereka. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan tasma'un, kamu. Khitab, pembicaraan ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kamu mendengar, yakni dariku. Kemudian nanti kamu akan menyampaikan apa yang kamu dengar dariku. Ini yang kedua. Wa yusma'u minkum,
dan akan didengar dari kamu. Apa yang kamu sampaikan dariku nanti akan ada orang-orang yang mendengarnya. Siapa? Tabi'in. Kalau Nabi SAW jelas menyampaikan kepada sahabat. Kalau sahabat jelas dan terang sekali menyampaikan kepada tabi'in umumnya, walaupun sesama mereka saling menyampaikan satu dengan yang lain. Tabi'in yang mendengar dari sahabat kemudian meriwayatkan lagi dan akan didengar oleh siapa? Tabi'ut tabi'in. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Dan akan didengar oleh orang yang mendengar dari kamu. Tabi'ut tabi'in. Orang yang mendengar dari sahabat siapa? Tabi'in. Yang mendengar dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Hadis yang mulia ini merupakan mukjizat Nabi SAW yang telah menjelaskan kepada umat manusia sebuah kepastian akan adanya riwayatul hadis, yaitu ilmu yang menjadi kekhususan dan kemuliaan serta keutamaan umat Islam yang tidak terdapat pada umat-umat yang dahulu. Hal ini menjadi sebesar-besar sebab terpeliharanya dan terjaganya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman, sebagaimana terjaganya Alkitab Al-Quran. Riwayatul hadis itu dimulai dari 3 kurun terbaik umat ini, yaitu sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Kemudian seterusnya dari satu tabaqah, tingkatan, kepada tabaqah di bawahnya. Ratusan kitab hadis tulisan para imam telah sampai kepada kita lengkap dengan sanad-sanadnya, sehingga sangat memudahkan bagi para ahli hadis untuk meneliti dan memeriksa hadis-hadis Nabi SAW, mana yang sah dan mana yang dhaif. Ini merupakan mukjizat adanya riwayatul hadis dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada orang yang mendengar dari mereka dan kemudian mereka mencatatnya. Sebagaimana telah kita bahas kemarin pada Sabtu yang lalu, bagaimana Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu memerintahkan pejabatnya untuk menulis, mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Walaupun kitabatul hadis, hadis itu tertulis sejak zaman Nabi. Ini bab yang ke-13. Tadi hadis tadi bisa dilihat takhrijnya riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Ibn Hibban dan Al-Hakim di kitab Mustadraknya dan Al-Baihaqi itu dari jalan Al-A'mash dari Abdullah bin Abdullah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ya, berkata seperti tadi, ya ini sudah diterangkan dalam bahasa Arabnya. Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim.
kemudian Imam Zahabi juga menyetujuinya, tapi saya ada koreksian kecil. Saya kira tidak atas syarat Bukhari dan Muslim, tapi sahih. Hadis ini sahih, hadis ini sahih. Tuh bisa baca di situ. Kemudian bab ke-13, Kitabatul Hadis, penulisan hadis telah ada pada zaman Rasulullah SAW atas perintah dan takrir persetujuan beliau sendiri. Jadi penulisan hadis sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW atas perintah beliau dan takrir beliau, persetujuan beliau. Di antara hadisnya yang tidak dibawakan Bukhari nanti akan memberikan judul bab juga yang sama, Kitabatul Hadis, dan saya juga nanti akan memberikan judul bab seperti itu karena saya mengikuti mereka ini, para imam ahlul hadis, dan tidak keluar dari mereka. Ini hadis yang tidak dibawakan oleh Bukhari. An Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Abdullah bin Amr mengatakan, dahulu, yakni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku biasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginanku untuk menghafalnya. Ini gabungan antara tulisan dan hafalan. Begitu kaum salaf. Ada tulisan, ada hafalan. Lalu fanahatsni Quraisyun wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Lalu sebagian orang-orang Quraisy, yakni tentu yang telah masuk Islam, ya, orang Quraisy, mengatakan, patutkah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar, ya, padahal yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah atau senang, ridha. Fa'amsaktu 'anil kitab. Maka Abdullah bin Amr pun berhenti menulis. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan dan aku terangkan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'awma'a bi usbu'ihi ila fihi faqala. Lalu beliau berisyarat dengan jarinya ke mulutnya sini, jari telunjuknya sini. Faqala, beliau bersabda, uktub. Ini perintah. Kalau yang pertama tadi takrir, Abdullah bin Amr menulis. Tentu diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW diam. Itu namanya takrir. Kemudian ketika terjadi sesuatu dan Abdullah bin Amr berhenti dan mengadukan perkataan sebagian orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkannya, uktub, tulis. Ini perintah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu, tidak keluar darinya, yakni dari mulut ini. Wa fi riwayatin ma kharaja minhu, wa fi riwayatin ma kharaja minni, tidak keluar dariku illa haqqun, melainkan kebenaran. Yakni kebenaran di atas kebenaran. Segala yang keluar dari Nabi yang mulia
alaihi salatu wassalam adalah kebenaran. Menunjukkan pada zaman beliau telah ada kitabatul hadis, penulisan hadis oleh sebagian sahabat yang mampu menulis. Di sana ada Abdullah bin Amr, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan sejumlah sahabat banyak sekali yang menulisnya. Nanti hadis kedua akan menjelaskannya. Kami sedang menulis, kata Abdullah bin Amr. Nah, hadis ini juga sahih, itu saya terangkan siapa yang mengeluarkannya dan jalan hadisnya. Dan hadis ini, isnad hadis ini sahih dan semua perawinya thiqah dari perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughith, seorang perawi thiqah dari perawi Abu Daud dan Ibnu Majah serta lainnya. Ya, di hadis ini hanya sahih saja, tidak atas syarat Bukhari dan Muslim. Hadis lain dari jalan Abdullah bin Amr juga, an Abi Qabil qala, dari Abu Qabil, dia berkata, Abu Qabil itu saya jelaskan di sini namanya Huyai bin Hani bin Nadir, seorang perawi thiqah dan telah disiqahkan oleh Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in serta Abu Zur'ah dan selain mereka. Kemudian saya sedikit mengoreksi perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di sebagian kitabnya yang mengatakan bahawa Khuyai tidak sampai ke derajat siqah tapi tengah-tengah soduk. Tapi waham itu tidak tepat sasaran atau ragu-ragu. Itu biasanya dari para perawi yang thiqah. Ya. An Abi Qabil qala kunna 'inda Abdullah bin Amr bin al-As wa su'ila. Berkata Abu Qabil, kami, ini berarti dia tidak sendirian, dia beramai-ramai beberapa orang. Kami pernah berada bersama Abdullah bin Amr bin As, karena Abdullah bin Amr bin As salah seorang pembawa ilmu, kata Ummul Mukminin, nanti akan ada hadisnya, yakni dia orang alim, al-ulama. Itu dia, orang alim ditentukan kealimannya oleh orang alim juga, ya, oleh orang alim juga. Ini orang alim, dia membawa ilmu yang banyak sekali dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu kurang lebih kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti akan kita baca hadisnya insyaallah taala. Ya, itu dia ulama. Karena itu dia dikelilingi oleh tabi'in. Dan dia pernah ditanya, wasu'ila, ayyul madinataini tuftahu awalan, al-Qustantiniyah atau Rumiyah? Kota manakah, yakni di antara dua kota yang pertama kali dimenangkan oleh kaum muslimin? Ayyul madinataini, dari dua kota ini yang manakah yang pertama kali awalan dimenangkan oleh, dikuasai oleh kaum muslimin? Konstantinopel, yakni Istanbul, yang kemudian namanya diganti menjadi Istanbul. Rumiyah
atau Roma yang ada di Italia. Yakni kekaisaran atau kerajaan Romawi itu mempunyai dua ibu kota, dua pusat kerajaannya. Pusat kerajaan pertama di Roma. Pusat kerajaan kedua di Konstantinia. Ya, maka Abdullah bin Amr ditanya, yang mana yang pertama kali dimenangkan oleh atau dikuasai oleh kaum muslimin dari dua kota besar itu? Fada'a Abdullah bisundukin lahu halaqa. Maka Abdullah meminta sonduknya, sonduk yakni seperti peti atau kotak tempat menyimpan sesuatu. Di situ dia menyimpan catatan hadisnya, yang terkenal dengan nama As-Sahifah As-Sadiqah, lembaran-lembaran yang benar. Jadi catatan buku dia menunjukkan bahwa dia menulis hadis. Fa akhraja minhu kitaban, lalu ia mengeluarkan dari situ sebuah kitab. Ini berarti dia sudah menulis itu di lembaran-lembaran itu. Berarti hadis memang tertulis. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu. Ini perhatikan. Tatkala kami, berarti bukan hanya dia saja, tetapi bersama para sahabat lain, haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naktubu, kami sedang menulis. Menulis apa? Menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrirnya. Idh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yakni ada sahabat yang bertanya, ayyul madinataini tuftahu awwalan? Manakah di antara dua kota yang dikuasai kaum muslimin pada pertama kali? Konstantinia atau Romia? Konstantinia atau Roma? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Kota Heraklius lah yang pertama kali dikuasai oleh kaum muslim, yakni Konstantinia. Karena Heraklius tinggal di Konstantinia yang dibangun oleh Kaisar Romawi Konstantin. Terkenal Kaisar Konstantin sebelum Heraklius membangun kota di situ. Nah, ini muqaddimah, pembukaan, yakni kemenangan kaum muslimin menguasai Konstantinia 800 tahun setelah Nabi SAW bersabda seperti ini. 800 tahun kemudian barulah Kesultanan Turki Utsmaniyah menguasai dan merebut Istanbul itu. Merebut Istanbul itu. Karena dia kota pusat dari kerajaan Romawi yang kedua setelah Roma. Itu pembukaan pertama. Dan nanti akan dibuka lagi oleh kaum muslimin, dimenangkan lagi pada akhir zaman, pada masa turunnya Dajjal dan Nabi yang mulia
Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti. Hadisnya pun dibawakan oleh Al-Imam Muslim dan saya sedikit mensyarahkannya di kitab Al-Masail jilid 11. Kalau tidak salah, antum bisa lihat di situ. Kota yang ini menghadap ke laut sebagiannya dan sebagiannya menghadap ke daratan. Ini Istanbul. Istanbul. Pada akhir zaman nanti dia akan dikuasai oleh orang-orang kufar. Maka datanglah bangsa Arab merebutnya, menguasainya tanpa senjata, tanpa pedang, tapi dengan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Maka runtuhlah sebagian tepinya yang menghadap ke laut itu. Kemudian untuk yang kedua kali mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, runtuh lagi sampai 3 kali. Dan mereka mengambil rampasan ghanimah yang begitu banyak. Berarti keadaan sudah berubah nanti. Turki bukan Turki lagi yang sekarang. Karena itu akan dikuasai oleh kaum muslimin dari bangsa Arab. Dalam sebagian lafaz dari Bani Ishaq. Bani Ishaq ini orang-orang Romawi yang masuk Islam. Tetapi lafaz ini salah, khata, karena menyalahi susunan hadis dan juga saya katakan di situ menyalahi hadis yang lain. Ini kesalahan dari sebagian rawi, harusnya Bani Ismail bukan Bani Ishaq. Hal yang biasa. Ya. Ketika mereka sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, tiba-tiba ada yang berteriak kencang. Mungkin ini iblis memberitahukan kepada mereka Dajjal sudah keluar. Gitu. Wah, mereka tinggalkan ghanimah dan pergi untuk mungkin bergabung dengan Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Itu kemenangan yang asli itu. Ini pembukaan. Tuftahu awalan, dibuka. Dari Konstantinia berubah namanya dan diganti dengan Istanbul yang artinya kemenangan. Maka berubahlah dan berkumandanglah azan pertama kali di situ, di Konstantinopel dan di Eropa. Ya. Itu pada masa dinasti atau khilafah Utsmaniyah. Orang-orang Turki oleh sultannya Muhammad Al-Fatih ke-2. Karena Istanbul ini, dan para sahabat ini tahu hadis ini, hadis yang mulia ini. Tidak setiap para sahabat itu tahu lalu ia meriwayatkan, tidak. Ya. Maka mereka pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-28 Hijriah, itu pertama ada armada laut kaum muslimin, sebelumnya belum ada, atas permintaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah pernah meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar menjadi khalifah untuk menyerang dan berperang melawan bangsa Romawi ini, di merebut daerah kekuasaan di sana dan akan masuk ke Konstantinia.
Tapi Umar tidak mengizinkannya. Umar firasatnya kuat dan ijtihadnya besar. Dia khawatir kaum muslimin binasa karena sahabat masih sedikit. Kalau dibuat armada laut saat itu, dan tentu sebagian sahabat akan berangkat mengarungi lautan lepas itu dengan ombak yang seperti gunung. Kalau terjadi sesuatu pada mereka di tengah laut itu, habis para sahabat. Ini namanya meninggalkan sebagian maslahat untuk mencegah mafsadah yang akan datang yang lebih besar. Itu. Nanti akan ada babnya di kitab Sahih Bukhari di bagian kitab ilmu. Umar tidak mengizinkan, jangan. Pada masa khilafah Utsman pada tahun ke-28 Hijriah, yakni kira-kira Utsman sudah bertakhta berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun atau 5 tahun. Muawiyah mengajukan lagi permintaan buat armada laut. Nah, pada masa Utsman manusia sudah semakin banyak. Kekhawatiran itu hilang. Maka Utsman mengizinkan sepupunya ini ya, dan Muawiyah kan gubernur di Syam, seluruh wilayah yang besar itu, dan dibuatlah armada laut pertama Islam mengarungi lautan, percis yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis. Antum bisa baca hadisnya di kitab Masail jilid 11 saya jelaskan. Tapi belum berhasil. Pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah pun mengirim kembali. Semangat jihadnya besar sekali. Di bawah pimpinan anaknya Yazid bin Muawiyah pada tahun ke-51 Hijriah. Juga tidak berhasil. Terus terjadi. Baru berhasil pada masa dinasti Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih kedua. Usianya baru 20-an tahun. Usianya baru 20-an tahun. Kira-kira 25 atau berapa usianya. Masih muda sekali. Dan dia yang membebaskan, memenangkan Konstantinia seperti yang Nabi SAW katakan. Namun apabila kaum muslimin menguasai satu negeri, maka mereka tidak menumpahkan darah siapapun juga. Dari orang-orang Kristen itu tidak ada. Kalau mereka tunduk dan menyerah, tidak dirusak. Bahkan orang-orang yang sedang berada di gereja dibiarkan sampai selesai, baru dikeluarkan. Tidak satu tetes pun darah tumpah dari mereka. Itu Islam. Jadi kalau orang Islam menguasai, maka aman manusia. Kecuali yang melawan, yang menyerang, iya. Tapi kalau mereka tunduk, waktu itu menyerah, sudah. Para pendetanya, orang-orang aman. Berjalan lancar. Ini mereka lagi di dalam gereja ketakutan. Mereka berdoa. Dibiarkan. Sampai selesai hajat mereka. Baru dikeluarkan. Baru dikeluarkan salibnya, apanya, semuanya. Tidak diruntuhkan bangunan gereja itu. Apalagi dibom. Ya, itu kejahilan Khawarij. Dengan dakwah. Islam ini luar biasa. Tuhan salib. Maka perintahkan qadi, siapa yang azan? Qadi apa ulama yang azan? Berkumandang azan. Langsung tinggal kiblat kan tinggal arah saja. Kan bangunan sama. Bangunan biasa saja.
Jadilah masjid pertama itu di Konstantinia. Lalu namanya pun diganti menjadi Istanbul. Jadi tidak hilanglah nama Konstantinopel dari kerajaan besar Romawi, runtuhlah kerajaan itu. Tinggal pusat mereka di Roma. Dan pasti akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, setelah itu Rumiyah. Kan ditanya Nabi, ayyul madinataini tuftahu awalan. Mana di antara dua kota besar yang dimenangkan pertama kali? Berarti ada yang keduanya. Ada dua kota, Konstantinia atau Rumiyah. Ini kapan? Tapi pasti. Itu saja Konstantinia kira-kira 800 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baru terjadi. Ya. Kemudian bab ke-14 menulis kitab-kitab ilmu. Kalau tadi penulisan hadis secara khusus sudah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi resminya dari negara itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Sekarang bab yang lebih luas. Bab ke-14 menulis kitab-kitab ilmu seperti hadis, tafsir, fikih dan lain sebagainya. Kalau ilmu itu tidak ditulis, jadi apa kita? Begitu kata sebagian kaum salaf. Kalau ilmu tidak ditulis, jadi apa kita? Kalau para ulama tidak menulis ilmu itu, jadi apa kita? Kalau Bukhari tidak menulis hadis itu, kita tidak akan berada di sini. Jadi apa? Kita tidak tahu hadis. Kalau para imam itu tidak menulis hadis, bagaimana? Hilang hadis itu. Kalau para ulama tidak menulis kitab-kitab ilmu, hilang ilmu itu. Dalam berbagai macam ilmu. Dari sini baru kita hadis-hadisnya yang dibawakan oleh saya nomor 22 di dalam bab ke-14, 22, 23, 24 sama dengan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab ke-39. Judulnya pun sama, hanya saya meluaskannya, bab kitabatil ilm, bab penulisan ilmu. Ini meliputi hadis, tafsir, Quran, fikih, usul, lughah dan lain sebagainya. Kitab-kitab ilmu ditulis oleh ulama dalam berbagai macam cabang ilmu. Hanya saja di bab ini saya membawakan beberapa asar dari kaum salaf setelah saya mengatakan beberapa hadis di atas halaman 90, beberapa hadis di atas sebagai dalil disukainya menulis dan membukukan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Seperti hadis termasuk asar dari para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Tafsir Quran, fikih dan lain-lain. Bahkan dalam sebagian keadaan dapat dikatakan wajib apabila dikhawatirkan ilmu itu akan terlupakan atau lenyap. Dalam hal ini para imam dari kaum salaf bersama para pengikut mereka telah ijma' sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Walaupun sebelumnya ada persisian, kemudian terjadi ijma'. Ini sebagian asarnya saya bawakan. Halaman 91. Berkata Abu Kilabah, yakni seorang tabi'in,
Menulis kitab lebih kami sukai daripada lupa. Berkata Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, pertama orang yang mengumpulkan ilmu dan menulisnya adalah Ibnu Syihab. Itu atas perintah siapa ya? Abu Bakar bin Hazm. Demikian juga telah dikatakan oleh Imam Malik bahwa orang pertama yang mengumpulkan dan menulis ilmu adalah Ibnu Syihab. Berkata Malik, Al-Imam Malik bin Anas, berkata Yahya bin Sa'id, yakni Yahya bin Sa'id Al-Ansari, rawi hadis innamal a'malu binniyat. Sungguh kalau aku menulis segala yang aku dengar dari hadis dan asar, lebih aku sukai dari mempunyai harta seperti hartaku ini. Berkata Khalid bin Khidash al-Baghdadi, aku pamitan kepada Malik bin Anas, al-Imam. Maka aku mengatakan, wahai Abu Abdullah, berilah wasiat, nasihat kepada aku. Maka beliau berkata, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, tidak dilihat orang, dan dalam keadaan terang-terangan di hadapan manusia, dan bernasihat kepada setiap muslim serta menulis ilmu dari ahlinya, bukan dari orang-orang bodoh. Berarti tulisan itu harus keluar dari ahlinya. Berkata Wahab bin Jarir, Syu'bah, yakni Syu'bah bin Hajjaj telah menceritakan kepada kami sebuah hadis. Kemudian beliau berkata, hadis ini aku dapati tertulis di sisiku di sahifahku. Sahifah adalah lembaran-lembaran seperti ini, yakni kitab. Yakni aku ingat hadis ini ada di kitabku, begitu. Berkata Ishaq bin Mansur, aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, siapakah di antara ulama yang tidak menyukai menulis ilmu? Beliau menjawab, sebagian tidak menyukainya. Yakni memang sebagian ada yang tidak menyukainya, sedang sebagian lainnya membolehkannya. Aku berkata kepada beliau, yakni kata Ishaq bin Mansur, seandainya ilmu itu tidak ditulis, pasti ia akan lenyap. Beliau, yakni Imam Ahmad, mengatakan benar. Seandainya ilmu itu tidak ditulis, jadi apa kita sekarang ini? Itu dia. Kalau ilmu itu tidak ditulis, maka jadi apa kita sekarang ini? Ya? Berkata Ishaq bin Mansur, aku juga pernah bertanya kepada Ishaq bin Rahway, sahabat Imam Ahmad, imam besar, guru besar para imam ahli hadis. Maka beliau memberikan jawaban yang sama dengan jawaban Ahmad. Berkata Abu Zur'ah, berkata Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, setiap orang yang tidak menulis ilmu niscaya tidak selamat dari kesalahan. Yakni tidak mungkin seseorang itu selalu mengandalkan hafalan, dan hafalan pasti akan salah. Berkata Saleh bin Kaisan, aku bersama Ibnu Syihab Az-Zuhri menuntut ilmu, yakni di majlis para imam, para tabi'in, dan beliau juga tabi'in dan sebagian sahabat. Maka kami sepakat untuk menulis hadis-hadis, sepakat sudah. Lalu kami menulis segala sesuatu yang kami dengar sebagai hadis dari Nabi SAW. Kemudian Ibnu Syihab berkata kepadaku, tulislah apa yang datang dari para sahabat. yakni selain menulis hadis, engkau juga harus menulis al-athar yang datang dari sahabat. Tulis. Jawabku tidak, karena itu bukan sunnah. Maka beliau Ibnu Syihab mengatakan kepadaku, bahkan ia itu al-athar sahabat adalah sunnah. Ya benar, Ibnu Syihab ini itu sunnah. Kemudian dia menulis athar sahabat, sedangkan aku tidak. Maka dia beruntung, sedang aku sia-sia, rugi, hilang ilmu itu. Ibnu Syihab menulis hadis dan menulis juga apa yang datang dari para sahabat. Itulah sedikit dari sekian banyak perkataan kaum salaf dalam bab keutamaan menulis dan membukukan ilmu. Itu ya. Nanti ada lagi tentang hafalan ilmu. Adapun hadis-hadisnya karena sama, kita baca di Sahih Bukhari. Silakan Suhail.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-ilm. Babu kitabatil ilmi. Haddatsana Ibnu Sallam qala akhbarna Waki' an Sufyan an Mutarrif an Asy-Sya'bi an Abi Juhayfah qala qultu li 'Aliyin hal 'indakum kitabun qala la illa kitab Allah aw fahmun u'tiyahu rajulun muslim aw ma fi hadhihi as-sahifah qala qultu wa ma fi hadhihi as-sahifah qala al-'aqlu wa fakaku al-asir wa la yuqtalu muslim bikafir. Iya, judulnya antum sudah paham seperti yang saya terangkan tadi, penulisan atau menulis ilmu, menulis kitab-kitab ilmu, ya, dari beragam cabang ilmu, ya, yang ada di dalam Islam, ya, Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, dan beragam, banyak sekali. Untuk Quran saja ada berapa macam kitab ditulis. Mushafnya tulis, kemudian qiraahnya, qiraah 7 atau qiraah yang 10, lengkap tuh kitab-kitab tulis dari qiraah fulan, qiraah fulan, qiraah fulan, qiraah fulan. Kita tinggal membaca. Kemudian tajwid, dulu namanya tajwid. Belakangan sebagian dari kaum hizbiyah menamakan tahsin. Lalu kawan-kawan yang duduk di majelis Ahlus Sunnah karena tidak mengerti ikut juga menamakan tahsin. Ini kurang. Karena tajwid lebih luas dari tahsin. Saya jelaskan, ada karya saya tentang tajwid, ringan sekali. Dan saya tulis pada tahun 83. Sudah berapa puluh tahun itu. Kalau itu saya tidak tulis, ya nggak bisa saya ini. Ya ini untuk anak-anak kecil belajar itu ringan. Sekarang dipakai. Saya jelaskan bahwa tajwid meliputi dari tahsin, takmil dan itqan. Itu tajwid. Ini terbawa orang-orang. Saya juga heran kok Ahlus Sunnah menamakannya atau ahli ilmu menamakannya tahsin. Tidak, ini naqs, kurang. Tahsin bagian dari tajwid. Selain tahsin ada takmil, penyempurnaan, dan itqan untuk peneguhan dalam membaca itu. Ya, begitu. Kemudian yang berkaitan dengan ulumul Quran. Banyak sekali. Lihat al-Imam yang terakhir, al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menulis sebuah kitab tentang ulumul Quran. Ada berapa ulum Quran? Puluhan. Dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab yang menakjubkan. Ya, tentang ilmu-ilmu Quran luas sekali. Hampir tiap cabang ilmu itu ada satu kitab. Sama juga tiap cabang ilmu hadis yang puluhan bisa dibuat satu kitab. Satu cabang ilmu satu kitab, satu cabang ilmu satu kitab. Luar biasa ilmu dalam Islam itu. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan
Al-Quran, tafsirnya ratusan tafsir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kadang-kadang saya meneliti satu ayat, saya membaca 100 kitab tafsir satu ayat. Saya membaca 100 kitab tafsir lebih, kalau kurang lebih gitu ya, gitu. 100 kitab tafsir. Ya. Itu. Jadi banyak sekali tentang tafsir. Dan tafsirnya beragam. Ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan lughahnya. Wah, penuh sekali. Karena itu kalau di perpustakaan kan ada bagian Al-Quran, banyak sekali bagian Al-Quran. Quran semuanya. Ada tentang kemukjizatan Quran. Oh, beragam kitab ditulis oleh ulama yang dahulu dan yang sekarang. Habis umur kita pun belum selesai itu. Ya. Kemudian kitab hadis, wah beragam lagi. Dari mulai matan hadis, dari mulai kemudian syarahnya, kemudian rijalnya, kemudian lughahnya, dan seterusnya yang berkaitan dengan hadis. Kemudian fikih banyak lagi. Kemudian lughah banyak lagi, kemudian tarikh banyak lagi. Nggak ada yang seperti ulama Islam menulisnya itu, berjilid kitabnya itu, sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya orang sudah pada lemah membaca, kemampuan membaca itu lemah pada zaman beliau loh, abad ke-7 Hijriah, sekarang abad ke-15, berarti 8 abad ya. Kayak orang pada lemah membaca. Saya akan syarahkan Muslim ini 100 juz lebih. Dia bisa syarahkan Sahih Muslim itu sampai 100 juz lebih. Tapi orang sudah lemah membaca. Apa yang akan dikatakan beliau kalau hidup di zaman kita ini? Lihat, itu pada zamannya, pada zamannya itu, ya, begitu. Jadi kitabatul ilm luas sekali oleh para ulama, oleh para ahlinya. Kalau itu nggak ditulis, seperti kata Imam Ahmad, jadi apa kita ini? Hilang ilmu. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat, uktubu, tulis. Bagaimana dengan larangan Nabi SAW terhadap penulisan hadis? Itu saya jelaskan di kitab Mustalah, itu saya dijawab. Itu hadis itu sudah dihapus hukumnya. Hadis yang pertama itu hadis Abu Juhaifah yang meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, yakni sahabat saling meriwayatkan. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya. Silakan saya terangkan sanadnya. Ibnu Salam Muhammad bin Salam Abu Abdullah Al-Bikandi Waqi' ibn Jarrah Sufyan Al-Thawri Mutarrif ibn Tarif Al-Sha'bi Amir Al-Sha'bi Abu Juhaifah ismuhu Wahab ibn Abdullah As-Sawai. Suwai kelihatannya ya. As-Sawai. Muhammad bin Salam, takhfif bukan tasydid. Ya, lebih tepat kelihatannya takhfif. Salam bukan salam. Ada yang mengatakan seperti itu.
Waqi' jelas, Waqi' bin Jarrah, imam besar, ahli hadis. Sufyan diperselisihkan. Al-Hafidh berkeras mengatakan Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Karena menurut kaidah, kata beliau, apabila nama itu muhmal, sama, orang yang sama namanya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, sama namanya dan susah ditentukannya, maka harus dilihat dari kekhususannya, banyaknya ia meriwayatkannya. Siapa ini? Nah, beliau menentukan Waqi' bin Jarrah itu sering meriwayatkan dari siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Lianna Waqi'an masyhurun birriwayati anhu. Karena Waqi' masyhur, terkenal, banyak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Karena itu beliau berkeras tetap mengatakan Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Sebetulnya tidak ada masalah mau Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kalau lepas dari perselisihan sama saja. Yang mana saja sama, karena dua-duanya al-imam, imam besar ahli hadis, hafiz, amirul mu'minin fil hadis, yang mana saja. Tapi ulama dalam bahasan ilmiah, yakni tuntutan keilmuan, harus berbicara. Begitu. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan yang sezaman dengan Al-Hafidh dan mereka saling berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, sebagaimana Allah memerintahkan, ya, dan sama-sama ahli hadis, sama-sama imam sezaman, dan sama-sama mensyarahkan Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Aini, kitabnya sangat terkenal khususnya di kalangan ulama, Umdatul Qari. Itu mengatakan membantah Al-Hafidh, tapi dia tidak sebut nama biasanya. Sebagian mengatakan gitu. Maksudnya Al-Hafidh. Karena itu bantahan-bantahan Al-Aini dikumpulkan oleh Al-Hafidh jadi sebuah kitab dan dia bantah lagi. Begitu. Itu berbantahannya ulama, hal yang biasa. Itu tuntutan ilmiah. Kata Al-Aini di kitabnya itu, sebetulnya yang mana saja dari Sufyan ini enggak ada masalah, dia imam, dia hafidh, dia gini. Kemudian tetapi kalau sebagian mengatakan, dia bawakan perkataan Al-Hafidh, ini tidak tepat karena ada riwayat. Ini Al-Hafiz juga menyinggung di sini. Wa qala Abu Mas'ud Ad-Dimashqi fil Atraf. Abu Mas'ud Ad-Dimashqi mengatakan dalam kitabnya Al-Atraf bahwa yang Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Kemudian Al-Aini mengatakan karena hadis ini ma'ruf, mahfuz dari Sufyan bin Uyainah. Kelihatannya Al-Hafidh harus mengalah gitu. Ya. Saya setuju dengan Al-Imam Al-Aini. Lebih tepat Sufyan bin Uyainah dari Sufyan Ats-Tsauri, wallahu a'lam. Tapi itu ihtimal, kemungkinan. Begitulah. Terus sampai kepada Abu Juhaifah, qala, dia berkata, qultu li Aliin, aku pernah bertanya kepada Ali. Ini riwayat antar sahabat dengan sahabat saling meriwayatkan. Sebelumnya tabi'in dengan tabi'in, Mutarrif dengan Asy-Sya'bi. Kemudian riwayat Abu Juhaifah
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Hal indakum kitabun?" Apakah kamu mempunyai sebuah kitab yang lain dari Al-Quran? Mengapa Abu Juhaifah bertanya seperti itu? Karena saat itu tersebar dari kaum Rafidah Syiah yang mengatakan bahwa ahli bait mempunyai kitab khusus selain dari Al-Quran, khususnya Ali bin Abi Thalib, yakni ketua mereka. Karena itu dalam riwayat Bukhari yang lain di kitab jihad, Abu Juhaifah bertanya, "Hal indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillah?" Adakah kamu mempunyai sesuatu dari wahyu, yakni yang selain dari kitabullah? Ini berarti orang-orang Syiah waktu itu menyebarkan bahwa ahli bait memiliki kitab tersendiri. Sudah tersebar kebohongan Rafidah Syiah. Ya. Dalam Sahih Bukhari pada bagian kitab Diyat, kata Al-Hafidh, beliau Abu Juhaifah bertanya kepada Ali, "Hal indakum syai'un mimma laysa fil Quran?" Apakah kamu mempunyai sesuatu kitab selain dari Al-Quran? "Hal alimta syai'an minal wahyi?" Apakah engkau, yakni dalam Musnad Ishaq bin Rahuwai, selain dari Bukhari ini, riwayat gurunya, apakah engkau mengetahui sesuatu dari wahyu, yakni selain wahyu Al-Quran, ada wahyu yang lain, ada kitab yang lain selain kitab Al-Quran? Menunjukkan bahwa Syiah Rafidah menyebarkan kebohongan-kebohongan besar bahwa Ahlul Bait wa ala ra'sihim, yang diketuai saat itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni pemuka Ahlul Bait besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, disebarkan kebohongan oleh Rafidah Syiah bahwa mereka mempunyai kitab selain dari kitab Al-Quran. Maka Ali menjawab, qala la, tidak ada sesuatu pada ahli bait, padaku khususnya, illa kitab Allah, kecuali Al-Quran. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang Allah berikan kepada seorang muslim. Ini keutamaan al-fahmu, paham. Kata Ali, tidak ada. Yang ada padaku kitab Allah, Al-Quran, dan pemahaman yang Allah berikan kepadaku untuk mengetahui Al-Quran, mengetahui hukum-hukum yang ada. Kemudian, aw ma fi hadhihi as-sahifah, atau yang ada dalam sahifah ini, lembaran-lembaran, yakni kitab yang aku pun miliki, maksudnya lembaran hadis, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib salah seorang yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, kata Abu Juhaifah begitu Ali menyebut kecuali sahifah ini. Sahifah itu apa isinya? Qultu wa ma fi hadhihi sahifah, apa isi sahifah itu, lembaran-lembaran yang ada padamu itu apa? Qala al-aqlu, hukum-hukum tentang diat, penebusan dalam pelukaan, pembunuhan dan seterusnya, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan diat. Kemudian wa fakak, ya, al-asir, ya, apa ini baca? Bisa dibaca fa-nya fathah atau kasrah, ya. Fikakil asir, memerdekakan, membebaskan tawanan. Ini dia kewajiban kaum muslimin, kewajiban pemerintah atau negeri-negeri Islam membebaskan tawanan-tawanan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan.
Kau tawanan itu dilepaskan, mau ditebus dengan uang di ini. Kalau sekarang kewajiban kaum muslimin membebaskan negeri kaum muslimin Palestin yang dirampas oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi. Jangan sebut Israel, karena Israel nama dari Nabi Ya'qub dan mereka keturunannya. Karena itu Allah selalu mengingatkan bapa mereka orang baik, bapa mereka Nabi yang saleh. Ya Bani Israel, wahai anak orang yang saleh, wahai anak dari Nabi Israel, ingat bapamu, jangan kamu durhaka. Bapamu orang saleh, bapamu Nabi, diingatkan oleh Allah. Ya Bani Israel. Jangan panggil Israel. Israel itu nama Nabi. Kemudian orang-orang Islam yang tidak tahu akhirnya karena benci kepada mereka yang membunuhi kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestin, lalu mencaci maki Israel. Itu salah. Israel Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Mereka salah satu keturunan orang-orang Yahudi. Ini kewajiban kaum muslimin, kewajiban negeri-negeri kaum muslimin membebaskan saudaranya. Ini lebih dari membebaskan tawanan, karena bukan hanya orang per orang yang ditawan, tapi ribuan, ratusan ribu, dan negerinya direbut, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itu harus dibebaskan. Setiap kaum muslimin yang dizalimi di negeri-negeri selain negeri mereka, ada di mana lagi ya, daerah mana, itu harus wajib bagi negeri-negeri Islam membelanya, membebaskannya. Ini saja kita diperintah oleh Nabi untuk membebaskan tawanan. Yani kalau kaum muslimin ditawan, bebaskan. Kan biasa kalau terjadi peperangan kan saling menawan satu dengan, bisa tukar tawanan, bisa dibebaskan dengan menebus uang dan lain sebagainya. Kalau sekarang negeri Palestina itu negeri yang ditawan oleh Yahudi. Yang ketiga, wala yuqtalu muslimun bikafirin. Orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Orang muslim yang membunuh orang kafir tanpa sebab dia berdosa, tapi tidak boleh dibalas, dihukum bunuh lagi. Tidak boleh. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Baca. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقال أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر
Siapa rawi? Abu Nuaim Fadl bin Dukain, Syaiban ibn Abdurrahman, Abu Muawiyah Yahya bin Abi Kathir, Abu Salamah Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf. Ya. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan bisanadihi dengan syaratnya sampai kepada An Abi Salamah. Abu Salamah adalah anaknya Abdurrahman bin Auf, tadi sudah diterangkan oleh Suhail. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, salah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat, di antaranya Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laith ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa kabilah yang dimaksud adalah salah seorang dari mereka, kabilah Khuza'ah, telah membunuh seorang laki-laki dari kabilah Laith pada tahun kemenangan Makkah ke-8 Hijriyah, biqatilin, dengan sebab pembunuhan, minhum, dari mereka dahulu pada zaman jahiliyah, qataluhu, yang mereka lakukan pembunuhan terhadap salah seorang dari suku Khuza'ah. Biasa pada masa jahiliyah saling dendam satu dengan yang lain. Ya, dalam Islam tidak ada dendam, yang ada qisas, pembalasan yang dilaksanakan oleh hukum syar'iyah. Bunuh dibalas bunuh, atau membayar diat, diserahkan kepada keluarga terbunuh. Sebab kalau ini dia bunuh, nanti suku ini balas bunuh lagi, nanti yang bunuh suku itu balas bunuh lagi. Dendam. Penyakit dendam itu penyakit yang berbahaya. Yakni suku Laith pernah melakukan pembunuhan pada zaman jahiliyah terhadap salah seorang dari suku Khuza'ah. Maka suku Khuza'ah pun membalas bunuh lagi ketika Fathu Makkah. Padahal di Mekah dilarang melakukan pembunuhan. Fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraqiba rahilatahu fa khataba faqala. Di kejadian itu diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segera beliau mengendarai untanya berangkat ke sana dan berkhutbah kepada manusia. Faqala, beliau berkata, innallaha habasa an Makkah al-qatla awil fil. Syakka Abu Abdullah, sesungguhnya Allah telah menahan dari kota Mekah ini pembunuhan, atau sebagian rawi kata Abu Abdullah. Abu Abdullah di sini adalah Imam Al-Bukhari. Dia ragu apa yang dikatakan oleh gurunya, yakni Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa gurunya ragu, bukan Bukhari yang ragu. Gurunya, yaitu gurunya siapa? Abu Nuaim Fadl bin Dukain, ragu apakah lafaznya al-qatlu atau al-fil. Al-fil adalah gajah. Yakni Allah tabaraka wa ta'ala telah melindungi Makkah dan penduduknya dari pasukan gajah yang waktu itu akan menyerang
Ka'bah. Padahal penduduk Mekah saat itu kufaran, masih kufar. Allah bela, Allah tahan pasukan gajah itu dari menyerang kota Mekah, dan Allah subhanahu wa ta'ala kirim apa? Burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kisah yang menarik yang diungkapkan, yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala, singkat dan padat, lafaznya ringkas sekali. Surat Al-Fil itu mukjizat Al-Quran yang seluruhnya adalah jawami'ul kalim. Ya, itu pada masa orang-orang kufar, pada masa penduduk Mekah masih kafir. Kemudian wasullita alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Ini saya kira lebih tepat, sinnya qasr dhammah, sullita. Rasulullah itu marfu' dhammah, Rasulullah. Al-mu'minun pun ataf dari Rasulullah. Dalam sebagian ditulis fathah, sallata alaihim Rasulullah fathah wal mu'minin, begitu ya, ada yang tulis gitu. Saya kira lebih tepat itu marfu' wasullita alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Dan Rasulullah SAW diberi kekuasaan untuk menguasai mereka bersama orang-orang mukminun. Rasulullah SAW dan orang-orang mukminun diberi kekuasaan untuk menguasai mereka, kota Mekah itu pada waktu Fathu Mekah. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah, sesungguhnya kota Mekah ini tidak halal bagi seseorang pun sebelumku untuk melakukan pembunuhan di dalamnya. Wala tahillu li ahadin ba'di, dan juga tidak halal bagi seseorang sesudahku. Ala wa innaha uhillat li sa'atan min nahar. Ketahuilah, sesungguhnya telah dihalalkan bagiku sesaat dari waktu siang, ketika masuk kota Fathu Mekah dari pagi sampai asar. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun, dan sesungguhnya pada saatku ini yang aku diberi kehalalan juga la yukhtada syaukuha, tidak boleh dipotong durinya. Itu yang ada, apalagi pohonnya, durinya saja tidak boleh. Wala yu'dadu syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya. Wala tultaqatu sakitatuha illa limunshid, dan barang temuannya tidak boleh diambil. Kalau ada barang terjatuh di situ tidak boleh diambil, kecuali bagi munshid, orang yang akan memberi taukan, ini barang siapa nih, gitu. Ya, karena itu kalau kita ketinggalan sesuatu kan di Masjidil Haram, di apa, tetap saja barang kita kembali lagi ada di situ. Atau dikumpulkan, nanti tanya ke tempat penyimpanan barang-barang hilang. Saya pernah, kalau nggak salah, kacamata di Madinah itu kejadian, kelupaan, balik lagi ada lagi. Tidak boleh diambil kecuali orang untuk memberitahukannya. Faman qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, maka barang siapa yang keluarganya terbunuh, keluarga kecil, keluarga besar, kabilah terbunuh, maka ia boleh memilih dari salah satu dari dua pilihan.
diserahkan. Imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatil. Pertama, ada kalanya dia menuntut bayar diat. Bayar diat 100 ekor unta. Atau dikisos, pelaksanakan hukum bunuh. Jadi kalau ada orang dibunuh oleh seorang, maka keluarganya dipanggil oleh majelis hakim. Apa mau laksanakan kisos, dibunuh lagi atau bayar diat? Nanti keluarga berembuk lagi dengan keluarganya, dengan kaumnya. Apa nih kita? Gitu. Makanya kan suka ada negosiasi dari pemerintah Indonesia kan, beberapa orang pekerja di sana yang melakukan pembunuhan, maka bisa nanti datang kepada keluarganya, gimana? Kan itu hak mutlak keluarga, negara tidak ikut campur. Negara hanya memfasilitasi atau memberikan pertolongan kalau antar negara, orang Indonesia, negara Indonesia dengan Saudi Arabia bisa. Gitu. Jadi sudahlah, tidak usah dibunuh, bayar saja diat. Nanti kalau itu tidak mampu bayar diat, ya negara sini bayarkan, bayar diat kepada keluarga itu. Itu dia. Jadi hak mutlak. Jadi tidak ada dendam, lapang sudah, karena hak mutlak diberikan kepada keluarga. Silahkan antum pilih, mau diat atau mau balas bunuh. Nah, mereka nanti kan rembuk lagi sama keluarga, sesama kaum. Kalau itu dari kabilah, gimana nih kita? Gitu. Ya, itu dia. Ini bagus sekali, ajaran Islam itu tinggi sekali. Dan semuanya ini untuk memelihara darah manusia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu dalam melaksanakan hukum qisas ada kehidupan. Allah kata hukum qisas itu membalas bunuh, bunuh dibalas bunuh, tapi oleh pemerintah yang melaksanakannya, bukan orang per orang. Kalau oleh orang per orang bisa terjadi pembalasan lagi, pemerintah yang melaksanakannya. Dan itulah kehidupan. Kenapa Allah katakan hayatun? Untuk memelihara darah manusia. 1000 calon pembunuh kalau melihat orang dibunuh hukum mati lagi, yakni dipenggal lehernya, bukan ditembak, bukan. Penggal dan disaksikan oleh sebagian manusia, tentu mereka akan berpikir sekian kali untuk melaksanakan pembunuhan. Maka terpeliharalah dan adalah kehidupan. Dan kalau sudah terjadi pembunuhan, bagaimana bagi keluarga yang terbunuh? Diserahkan pilihan. Silahkan antum mau milih yang mana. Pelaksanaan hukumannya oleh pemerintah, penentuan hukumannya oleh keluarga. Adil. Keluarga yang menentukan. Kalau pemerintah yang menentukan kan ada sering, kok begini hukumannya nggak cocok, iya kan? Ada yang sudah dibunuh, kok nggak dihukum mati lagi? Kok hanya dipenjara sekian tahun kayak ini? Wah, marah, sakit hatinya keluarga itu. Dalam Islam tidak. Diserahkan kepada keluarga, tapi pelaksanaannya oleh pemerintah, sehingga yang lain tidak berani. Tenang keluarga. Nanti mereka berembuk, musyawarah. Apa mau bayar, mau minta aja tebusan 100 ekor unta. Kalikan berapa harga unta sekarang? Berapa harga unta? Lebih mungkin ya. Kalikan 100. Banyak yang dapat. Tapi kalau dia sudah bunuh saja. Laksana pemerintah tinggal melaksanakan. Bunuh. Pancung.
itu hayatun, kata Allah. Walakum fil qisasi haya. Tapi itu bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab itu ashabul uqul. Yani kalau mereka berfikir dengan pikiran jernih, bebas dari ta'assub, bebas dari kebencian, ingin mencari kebenaran, pasti mereka akan benarkan ini adalah hukuman yang dapat memberikan kehidupan kepada manusia. Akan terpelihara darah-darah manusia. Ya, karena ini dari Rabbul Alamin. Begitu. Ya. Kan indah sekali ayat Allah itu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ulul albab ini. Bagi kamu dalam melaksanakan hukum qisas ada kehidupan. Wahai orang-orang ulul albab. Ulul albab ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal, yang berakal. Maka diajak untuk berpikir dengan membebaskan diri dari asabiyah, dari segala macam penyakit, kecuali tujuannya untuk mencari kebenaran. Maka hanya ulul albab lah yang dapat menerima itu. Dan itu sudah teruji. Ya kan, pembunuhan, tentu pembunuhan tetap ada, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Ya. Faja'a rajulun min ahli al-Yaman faqala, ini asy-syahid di sini. Lalu datang seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Ini namanya Abu Syah. Di kitab saya jelaskan karena saya tidak membawakan riwayatnya bukan dari kitab ilmu tapi dari bagian kitab yang lain. Bisa dilihat di situ. Uktub li ya Rasulullah. Karena khutbah Nabi ini panjang, Abu Syah tidak hafal. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuliskan ini untukku. Ini adanya penulisan hadis. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, uktubu li Abi Fulan, yakni di Abi Syah. Perintahkan sahabat itu yang banyak yang bisa menulis, tulis khutbah ini, khutbahku tadi untuk Abu Syah. Faqala rajulun min Quraisy, berkata salah seorang laki-laki dari Quraisy, yakni Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat lain, illa al-idkhir ya Rasulullah, fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Ya Rasulullah, jangan semua pohon tidak boleh ditebang kecuali idkhir, karena itu kami gunakan untuk rumah kami dan kubur kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illal idkhir, kecuali idkhir, rumput idkhir, semacam rumput gitu ya. Untuk rumah mereka, untuk atap pelepah korma ditaruh, atau mereka gunakan untuk kalau sekarang ini menembok ya, batu bata itu dimasukin rumput idkhir supaya kuat, tidak retak. Itu untuk rumah. Kalau untuk kubur, biasanya mereka mengubur dan dilahat. Karena itu lahat itu harus cowakannya ya. Lahat namanya cowakan itu ya. Itu harus benar-benar. Masalahnya di kita ini kubur kan dempet-dempet gitu ya. Kalau terlalu cowak tembus sebelahnya. Gitu. Sedikit udah rapet, ini banyak tanah kuburan yang sudah full. Di daerah saya udah habis. Mungkin dulu penyebabnya itu kuburnya pada besar-besar, ditembok, dibangun, ada yang dikasih semen buat duduk gitu. Itu salah, menyalahi sunnah. Tidak begitu, kubur biasa saja. Boleh dikasih batu nisan di bagian kepalanya, mau kayu, mau batu. Kalau kayu bisa ini batu, tapi jangan diberi nama, dilarang. Itu.
Nah, idhir itu biasanya lahat, kan ditaruh batu bata kalau dulu pada zaman Nabi. Kalau kita sekarang kan pakai apa namanya? Papan gitu. Nah, dulu batu bata idhirnya dimasukin di sela-selanya supaya ketutup selah-selahnya, supaya ketutup rapat lahatnya itu. Gitu. Saya sering sarankan kepada kaum muslimin yang Allah berikan harta kepada mereka untuk menginfakkan. Kalau bangun masjid kan sudah banyak ya, mewakafkan, beli tanah wakaf untuk pekuburan, ya, kuburan, wakafkan kubur kaum muslimin gratis gitu, gratis. Sesuai sunnah. Kalau mau dikubur di sini begini peraturannya, nggak ditulis namanya, tapi nama tetap dicatat. Kan ada misalnya di kantornya catat namanya, catat nggak apa-apa, catat yang meninggal fulan. Oh, kuburnya di sana tuh kalau fulan, di utara atau di selatan gitu, bisa kan. Tapi nama di nisannya nggak boleh dicatat. Kalau di kantornya dicatat nggak apa-apa, kan fulan tinggal gini. Kalau anaknya mungkin mau tahu di mana kuburan ayah saya, itu di sana. Gitu. Kalau nggak ketemu lagi ya nggak ada masalah. Begitu. Ya. Kita tunggu orang-orang kaya itu ya. Barangkali ini ikhwan sudah kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau keluberan lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.